akan menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut Permendikbud nomor 24 tahun 2016, bahwasanya kompetensi inti ini dibagi menjadi 4 dimensi. Yang pertama yakni kompetensi inti spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu bagaimana implementasi dimensi kompetensi inti ini dengan terciptanya penilaian? Yang pertama kita akan membahas tentang kompetensi inti spiritual. Spiritual yakni sikap atau yang sering kita sebut dengan attitude. Nah, attitude ini sangat berpengaruh pada tingkah laku peserta didik yang akan datang. Maka dari itu kita harus mengoptimalkan kompetensi inti spiritual ini agar peserta didik itu akan memiliki kekuatan karakter yang baik. Kita dapat mengimplementasikan K1 ini dalam hal sebelum pembelajaran kita menerapkan doa terlebih dahulu, membiasakan anak melakukan sholat 5 waktu, terus mengajarkan anak untuk senang bersedekah dan yang lainnya, lebih teruntuk mengarah kepada keagamaan, seperti itu. Selanjutnya yakni implementasi dalam K2 yakni kompetensi inti sikap sosial yakni antar manusia. Artinya manusia yang satu akan membutuhkan manusia lainnya. Guru dapat mengimplementasikan K2 ini dengan cara penerapan tugas kelompok. Nah, dari situ siswa akan mengetahui bahwa orang lain itu juga dapat bermanfaat untuk kita. Jadi, untuk mengurangi rasa individual, karena itu pencapaian yang sangat penting untuk kedepannya. Selanjutnya, K3, yakni kompetensi inti pengetahuan. Di sini, siswa dituntut untuk memiliki wawasan yang luas. Nah, bagaimana caranya siswa dapat memiliki wawasan yang luas, yakni dengan cara belajar secara formal, informal, dan non-formal. Nah, implementasi dalam pembelajaran, guru dapat mewajibkan atau mengharuskan siswanya untuk mencari informasi dari berbagai sumber. Karena notabene seorang guru hanyalah sebagai fasilitator. Selanjutnya yakni K yang keempat, yakni kompetensi inti keterampilan. Sejak kurikulum K13 ini sudah ditetapkan bahwasanya seorang peserta didik tidak hanya dapat memahami tentang teori saja, namun juga dituntut untuk dapat melakukan praktik. Nah, seorang siswa juga harus mampu untuk mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyajikan, serta dan menciptakan suatu hal yang baru. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa pengertian dari pendekatan ilmiah? Sudah kita ketahui bahwasanya kurikulum 2013 mendorong peserta didik untuk berpikir kritis dan kreatif yang tertuang dalam pendekatan ilmiah atau sering disebut dengan scientific. Nah, pendekatan ilmiah sendiri memiliki arti bahwasanya pendekatan yang dapat membantu siswa dalam berpikir kritis sekaligus aktif dalam pemecahan suatu masalah. Nah, di sini berarti bahwasanya pendekatan ilmiah ini diasumsikan untuk memperbaiki pembelajaran dan mengaktualisasi berpengaruh pada hasil belajar dan aktivitas siswa untuk lebih baik. Nah, bagaimana sih cara menerapkan pembelajaran dengan pendekatan ilmiah atau saintifik ini? Pembelajaran dengan pendekatan ilmiah ini sangat menuntut siswanya untuk aktif, karena notabene
gurunya hanya sebagai fasilitator saja. Maka di pendekatan ilmiah ini terdapat 5M. Yang pertama yakni mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan. Seumpama terdapat suatu pembelajaran tentang kerjasama, biasanya di tematik ada materi tentang kerjasama. Yang pertama kali seorang guru lakukan adalah memberikan waktu kepada peserta didik untuk mengamati materi yang akan dibahas pada hari itu. Selanjutnya, guru juga memberikan kesempatan untuk siswanya bertanya tentang materi yang dipelajari. Setelah terdapat tanya jawab antara peserta didik dengan guru, selanjutnya guru memberikan tugas untuk siswanya melakukan praktik bagaimana cara kerjasama yang baik. Seperti itu. Dan untuk menalar, siswa diberikan tugas juga untuk menalar bagaimana sih apa saja manfaat dan tujuan melakukan kerjasama. Setelah itu menginformasikan kepada teman-temannya bahwa manfaat kerjasama itu sangat baik dan sangat meringankan pekerjaan kita. Soal HOTS atau yang sering disebut dengan High Order Thinking Skill adalah soal yang dalam pengerjaannya itu membutuhkan kemampuan analisis yang tinggi. Ciri-ciri HOTS ini yakni biasanya soal ini memerlukan kemampuan untuk mengevaluasi, kemampuan untuk mencipta, kemampuan menalar dan logika, kemampuan pemecahan masalah, dan yang terakhir yakni memerlukan kemampuan kreativitas. Lalu strategi pembelajaran yang memiliki kriteria HOTS yakni menganalisa. Guru memberikan stimulus seperti pertanyaan, masalah, kebijakan, penelitian, percobaan, dan hasil. Guru juga dapat menanyakan inti bacaan atau wacana teks atau stimulus. Yang ketiga yakni guru menanyakan kriteria untuk melihat masalah atau kesimpulan yang diberikan. Kalau untuk strategi pembelajaran yang memiliki kriteria HOTS tentang mengevaluasi, maka guru dapat melakukan strategi seperti memberikan beberapa bahan atau meminta siswa untuk memberikan penilaian terhadap bahan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Siswa diminta merumuskan kriteria atau acuan. Yang selanjutnya, siswa dilatih menyimpulkan menggunakan bukti pendukung dari stimulus yang diberikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.